Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'a min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mutassifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat salata wa salaman daimaini madamatil ardu was samawati amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa du'adihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bassam minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa di dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai fasilitas nikmatnya sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di dalam mendirikan kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita tempuh ini akan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan dijadikan orang yang istiqomah di jalannya. Salawat teriring salam adalah sama-sama untuk kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oleh sebab itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat wabil khusus bagi khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir di kesempatan siang hari ini. Marilah kita menjadi bagian umat yang senantiasa menempuh di jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan yang telah kita lewati dan kita sekarang di bulan Syawal, pertengahan Syawal, tentunya agar lebih meningkatkan kepada ibadah-ibadah yang sudah spiritual masing-masing dari bapak-bapak ketika menjalani puasa di bulan Ramadan, itu bisa menjadi bagian yang memotivasi bahwa pentingnya hidup ini dengan amal soleh. Karena kebaikan inilah yang menjadi satu tolak ukur dari baginda Nabi adalah bahwa apa-apa yang kita lakukan itu supaya senantiasa menjadikan amal yang terus meningkat. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa untuk meningkatkan amaliyah kebaikan-kebaikannya. Karena di dalam kehidupan ini manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah mereka termasuk golongan dzalimun li nafsi. Orang yang menganiaya diri. Orang yang hidupnya itu diliputi dengan perbuatan dosa. Orang yang senang menempuh dengan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga tidak memikirkan
berapa banyak maksiat yang telah dilakukannya, tapi tidak pernah ingat bahwa maksiat itu akan menyebabkan seseorang berada di dalam jalan kegelapan. Nah, orang-orang yang mendolimin terhadap diri sendiri tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Karena apapun yang dilakukan di dunia ini belum ada dampak yang signifikan. Karena banyak sekali orang-orang yang berbuat maksiat sama hidup seperti kita. Namun kita akan mengetahui sejauh mana tiga golongan ini agar kita tidak masuk di dalam golongan yang pertama ini. Karena orang-orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri adalah orang yang tidak pernah menyadari bahwa ia berbuat dosa, tetapi ia melakukan itu adalah hal yang biasa. Dan sehingga orang-orang yang menzalimin terhadap diri sendiri, yang mereka hidup pada masa Nabi terdahulu, yang kemudian diperingatkan oleh nabinya mereka pun tidak kembali, apa yang telah diturunkan oleh Allah adalah tentang azab. Ini berlaku bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, bagaimana Allah menghancurkan kaum Lut, bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun melalui mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Lah itu adalah dzalimun li nafsi, orang yang bermaksiat diri dan dia tidak pernah kembali kepada jalan yang baik. Yang kedua adalah golongan muktasib, di antara pertengahan bahwa dia juga merupakan ahli kebaikan, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang seimbang. Jadi antara perbuatan baik dan buruknya itu sama saja. Ya, ketika penampilannya begitu soleh, tapi dibalik semua itu juga banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga kebaikan ini terhapus oleh perbuatan buruk yang ada. Dan golongan pertengahan inilah golongan orang-orang yang tersia-siakan. Kenapa? Karena antara kebaikan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, tapi dihapus kebaikan itu dengan perbuatan maksiat. Nah, kemudian golongan yang terbaik adalah sabikun bil khairat, orang yang selalu berjalan di jalan yang lurus, menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya. Dan inilah golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia itu adalah menjadi makhluk yang terbaik, yang bukan diukur hanya dari sisi fisiknya, tapi manusia dilihat dari perbuatan akal yang mampu untuk menjadi nahkoda di dalam kehidupannya. Nah, ini di dalam surah Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kemudian kenapa manusia dipilih sebagai khalifah? Manusia kenapa dipilih oleh Allah sebagai khalifah? Karena kebaikan manusia apabila akal yang digunakan, dia derajat dan kedudukannya lebih mulia dibandingkan malaikat. Ya, ini yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian manusia itu berada di dalam titik terendah, berada di dalam satu derajat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ketika segala perbuatan-perbuatan ini dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang kita saksikan. Orang yang tadinya begitu baik secara figur, tiba-tiba karena dengan berbagai profil latar belakang yang kemudian terangkat, jatuh di hadapan manusia, jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelompok yang pertama inilah orang yang senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh, ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya akan pahala yang tiada putus-putusnya. Dan inilah makna kita di bulan Syawal
agar senantiasa untuk meningkat terhadap amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan faman kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan dan kemurnian kita ini mampu mengantarkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Untuk itu segala motivasi yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, baik hubungan kita kepada Allah agar tetap tiada terputus, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah yang tidak perlu kita batasi waktunya, baik di siang ataupun malam hari. Yang paling penting ketika kita menghadap kepada Allah, perbanyaklah kita zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak memberikan manfaat apa-apa. Karena suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ayul Islam ya khair ya Rasul, Islam yang paling bagus itu yang seperti ya Allah ya Rasulullah. Tut'imu tu'am, engkau peduli kepada orang lain ketika ada saudara-saudaramu yang kelaparan. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyebarluaskan keselamatan, kesejahteraan baik kepada orang yang tidak kamu kenal maupun kepada orang yang kenal. Ketika kita menolong seseorang tidak perlu dibatasin apa akidah mereka kalau kita bicara sosial. Namun ketika kita bicara bersama dengan orang-orang yang sesama iman, mari sama kita untuk saling tolong menolong, saling untuk memberikan doa, memberikan bantuan. Dan ini adalah merupakan motivasi kita. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurur. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa antahu amman ahakum wa masjajar wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa salasabikum ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wal ins fa qala ta'ala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhammadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.